Kapten Kepala A380 dengan 25 tahun pengalaman, yang kini terduduk di kursi roda, bangkit berdiri. Di hadapan para petugas gawat darurat Indonesia, ia memberikan hormat ala militer. Tangan yang biasa memegang kendali atas 412 nyawa itu gemetar. Punggung yang tak pernah membungkuk itu kini tertunduk dalam, sebuah gestur hormat yang tulus. 10 tahun lalu, wanita ini menyaksikan suaminya meninggal di depan matanya di sebuah jalanan sepi di Belgia, setelah menunggu ambulans selama 40 menit. Ketika mimpi buruk yang sama nyaris terulang di tengah kemacetan jalan tol Jakarta, layanan darurat 119 datang hanya dalam 5 menit. Awalnya ia tidak percaya. Ia menganggapnya mustahil, sebuah kebetulan. Namun, negara ini tidak hanya mengirim ambulans, mereka mengirimkan ruang operasi berjalan. Di dalam ambulans yang melaju kencang, persiapan bedah sudah hampir selesai. 3 menit setelah tiba di rumah sakit, 15 orang ahli medis telah siap membedah perutnya. Dan setelah semuanya berakhir, secari kwitansi yang ia terima membuatnya luruh menangis di koridor rumah sakit, bukan karena uangnya. Dengarkanlah sampai akhir. Halo, nama saya Ella Faun. Saya berasal dari Brussels, Belgia, dan selama 25 tahun, hidup saya ada di angkasa sebagai kapten kepala Airbus A380, di ketinggian 3.550 kaki, tidak ada menara kontrol yang tidak mengenali saya. Ketika tanda panggil saya terdengar, jalur penerbangan akan terbuka. Satu keputusan saya menentukan nasib 412 jiwa. London, Dubai, Singapura, Sydney, semua bandara besar di dunia adalah kantor saya, dan kokpit adalah satu-satunya tempat yang benar-benar saya percayai. Di dalamnya, semua variabel ditampilkan sebagai angka di panel instrumen, dan setiap krisis memiliki manualnya sendiri. Orang-orang sering bertanya, momen apa yang paling menakutkan bagi saya? Bukan badai es di atas Sydney pada 2019, bukan pula kebakaran mesin di landasan pacu Dubai pada 2021. Ketakutan terbesar saya tidak terjadi di langit, melainkan di darat. 10 tahun yang lalu, di sebuah jalan pedesaan yang sunyi di wilayah Ardennes, Belgia. Mobil yang dikemudikan suami saya, James, menabrak pembatas jalan. Ketika saya sadar di kursi penumpang, kemeja James sudah basah oleh darah. Darah mengucur deras dari arteri femoralis di pahanya, dan tidak mau berhenti. Saya, yang telah mendeklarasikan ribuan situasi darurat dari kokpit dengan tenang, hari itu hanya bisa memegang telepon dengan suara bergetar, mengulang-ulang kalimat, "Tolong, datanglah secepatnya. Ambulans butuh 40 menit untuk tiba." Itulah realitas di daerah pinggiran Belgia. Selama 40 menit itu, saya memegang tangan James. Tangan yang semula hangat itu perlahan menjadi dingin dalam genggaman saya. Ketika ambulans akhirnya tiba, yang diberikan petugas hanyalah masker oksigen dan perban dasar. Pusat trauma terdekat masih berjarak 45 menit perjalanan lagi. Jantung James berhenti berdetak 300 meter sebelum kami mencapai pelataran parkir rumah sakit. Sejak hari itu, saya membuat satu prinsip. Jangan pernah mempercayai sistem yang tidak bisa saya kendalikan. Di angkasa, saya adalah kapten, saya yang memegang kendali. Tetapi di darat, saya belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa tidak ada yang menjamin keselamatan saya. Jadilah saya seorang kapten yang tidak mempercayai dunia di luar kokpit. Saat bepergian ke luar negeri, saya selalu memastikan lokasi rumah sakit dalam radius 2 km dari hotel. Di dalam tas putri saya, Lucy, selalu ada EpiPen dan kotak P3K. Rekan-rekan saya menyebut saya berlebihan, tetapi bagi orang yang telah menatap suaminya selama 40 menit tanpa daya, tidak ada persiapan yang berlebihan. Pada suatu malam di bulan Maret 2026, saya mendaratkan A380 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menaiki shuttle menuju Hotel Kru. Indonesia adalah negara yang puluhan kali saya singgahi, tetapi tidak pernah benar-benar saya perhatikan. Sejujurnya, saya tidak percaya pada infrastruktur medis di Asia. Sistem di Belgia dan Inggris, negara-negara maju, gagal menyelamatkan suami saya. Bagaimana mungkin di sini bisa lebih baik? Kami melaju di jalan tol Profesor Dr. Sediatmo menuju Jakarta. Sopir menyalakan radio, dan saya menatap kosong kekerlip lampu kota di luar jendela. Saat itulah terjadi. Tiba-tiba, lampu rem sebuah truk kontainer di depan kami berkedip panik. Sebuah truk molen seberat 25 ton dari arah berlawanan menerobos pembatas jalan dan menghantam sisi pengemudi shuttle kami. Saya mengingat momen tabrakan itu sebagai suara. Raungan logam yang terkoyak seperti jeritan. Sensasi pecahan kaca yang meletup dan menyerempet wajah saya, dan perasaan tubuh saya terlempar ke kiri dan ke kanan, tertahan oleh sabuk pengaman. Saya tidak tahu apakah mobil berputar 3 atau 4 kali, tetapi ketika semuanya berhenti, saya tergantung terbalik di dalam mobil yang ringsek. Sesuatu yang panas mengalir dari area tulang rusuk kiri saya. Kaki kanan saya terjepit dashboard yang remuk dan mati rasa. Bau bahan bakar menusuk hidung, dan terdengar suara cairan menetes di suatu tempat. Saya membuka mata, tetapi tidak bisa melihat apa-apa, darah dari dahi menutupi pandangan saya meraba-raba. Di antara pecahan kaca yang dingin di lantai, jari-jari saya menyentuh sebuah benda persegi panjang yang familiar, ponsel saya. Layarnya retak seperti sarang laba-laba, tetapi di baliknya, foto Lucie samar-samar bersinar. Putriku yang berusia 10 tahun, sedang menunggu ibunya pulang di rumah neneknya di Brussels. Pada saat itu, pemandangan 10 tahun lalu terulang dengan jelas. Tangan berlumuran darah yang memegang telepon, tangan James yang mendingin. Rasa takut yang mencekik naik dari lubuk hati, dan saya menggigit bibir. Fakta bahwa saya terbalik di dalam mobil ringsek di tengah jalan tol Jakarta, berdarah,
dan mungkin tidak ada yang tahu saya di sini, terasa begitu menindas. James, maafkan aku. Apakah aku juga akan berakhir seperti ini? Tetapi kemudian, dari kejauhan, saya mendengar sesuatu. Awalnya saya pikir itu halusinasi. Suara yang merembes melalui kaca pecah itu jelas suara sirene, tetapi terlalu cepat. Sangat tidak masuk akal. Rasanya baru beberapa menit sejak kecelakaan terjadi. Suara sirene itu semakin keras. Namun, saya tidak bisa mempercayainya. 10 tahun yang lalu, saya juga mendengar sirene. Bedanya, sirene itu datang 40 menit kemudian. Sirene ini semakin dekat. Dari dalam mobil yang terbalik, saya bahkan tidak bisa menoleh, tetapi saya bisa memperkirakan jaraknya dengan akurat. Selama 25 tahun di kokpit, saya terbiasa mengukur jarak dari kekuatan sinyal radio menara kontrol. Jelas dalam radius 1 kilometer. Tidak, lebih dekat, beberapa ratus meter di depan. Namun, pikiran saya menolaknya. Kecelakaan ini baru terjadi sekitar 5 menit yang lalu. 5 menit. Di kokpit, itu adalah waktu untuk mendeklarasikan keadaan darurat dan membuka halaman pertama daftar periksa. Waktu yang nyaris tidak cukup untuk menyeduh secangkir kopi. Bahwa tim penyelamat bisa tiba di lokasi kecelakaan di jalan tol dalam waktu sesingkat itu adalah sesuatu di luar nalar saya. 10 tahun lalu di Ardennes, setelah menelepon nomor darurat, hal pertama yang saya lakukan adalah melihat jam. Kebiasaan seorang kapten, setiap situasi darurat harus dicatat waktunya. Panggilan berakhir pukul 16,12. Setelah itu, saya memeriksa jam setiap 5 menit. 16,17. Tidak ada apa-apa di jalanan. 16,22. Wajah James mulai pucat. 16,332. James menggerakkan bibirnya ke arah saya, tetapi tidak ada suara yang keluar. 16,338. Tangannya terkulai lemas. 16,52. Sirene terdengar, dan bukannya merasa lega, saya justru memukul kap mobil ambulans. Kenapa baru sekarang? Sistem darurat Belgia dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Eropa, tetapi itu hanya berlaku di pusat kota seperti Brussels atau Antwerp. Cukup berkendara 30 menit keluar kota, jarak ke posko ambulans terdekat bisa lebih dari 40 km. Dan pertolongan yang bisa diberikan di dalam ambulans sangat terbatas. Yang dibutuhkan James adalah operasi segera untuk menghentikan pendarahan, tetapi yang dimiliki petugas medis hanyalah perban tekan dan infus. Waktu tempuh tambahan ke pusat trauma terdekat adalah 45 menit. Total waktu, 1 jam 25 menit. Golden hour sudah terlewat 3 kali lipat. Karena itu, saya menganggap suara sirene ini sebagai kebetulan. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan untuk tugas lain di dekat sini. Atau sedang berpatroli di jalan tol ini. Kecepatan ini tidak mungkin cerminan dari sistem negara ini. Dinding pertahanan dalam diri saya bekerja secara otomatis. Saya belajar dari tangan dingin James bahwa harapan hanya akan berujung pada kekecewaan. Cahaya merah berputar-putar menerobos jendela mobil yang pecah. Sirene berhenti, dan saya mendengar suara langkah 2 atau 3 orang berlari di luar. Suara logam, peralatan yang beradu, dan perintah-perintah dalam bahasa Indonesia yang terdengar seperti teriakan. Saya tidak mengerti bahasanya, tetapi dari nadanya saya tahu. Ini bukan suara orang panik, ini suara orang-orang yang terlatih. Seseorang mendekati jendela belakang yang pecah, dan seberkas cahaya senter menyapu bagian dalam mobil. Ketika cahaya itu mengenai wajah saya refleks memejamkan mata. Lalu, saya mendengar bahasa Inggris. Tidak sempurna, tetapi akurat. Kapten Vaughn, jangan sampai kehilangan kesadaran. Kami di sini. Mereka tahu nama saya. Saya baru tahu kemudian bahwa tim gawat darurat 119 telah memeriksa informasi kendaraan yang kecelakaan saat dalam perjalanan dan, melalui perusahaan shuttle, mengetahui bahwa penumpangnya adalah seorang kapten maskapai. Nama, kebangsaan, usia. Sebelum tiba di lokasi, mereka sudah tahu siapa saya. Tetapi pada saat itu, saya tidak punya waktu untuk menganalisis fakta tersebut. Hanya ada satu pertanyaan di kepala saya. 5 menit. Ini mustahil. Bagaimana kalian bisa sampai di sini dalam 5 menit? Kalian hanya kebetulan di dekat sini, kan? Jujur saja. Saya tidak yakin apakah saya benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Tetapi di dalam benak saya jelas-jelas meragukan mereka. Kedatangan yang cepat bisa jadi kebetulan, dan saya tahu betul bahwa kedatangan yang cepat tidak selalu berarti penanganan yang cepat. Di Belgia, ambulans juga datang. Hanya saja datang terlambat, dan ketika datang pun, tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Di luar mobil, suara perangkat hidrolik mulai bekerja. Getaran rangka logam yang dipaksa terbuka merambat melalui punggung saya. Pada saat yang sama, sepasang tangan lain masuk ke dalam mobil. Tangan bersarung tangan dengan lembut menopang leher saya dan memasang penyangga leher di posisi yang tepat. Ketika saya mencoba menoleh, tangan itu menekan dengan ringan, seolah berkata, jangan bergerak. Itu adalah tekanan yang terlatih. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Pada saat itu, saya merasakan sensasi yang aneh. Sensasi yang sama ketika saya menyerahkan kendali pesawat kepada kopilot. Kecemasan halus yang muncul saat melepaskan kontrol, diikuti oleh sedikit rasa lega. Tetapi saya segera menepis rasa lega itu. Belum. Aku belum bisa mempercayai orang-orang ini. Sementara para petugas membuka rangka mobil untuk menciptakan ruang di sekitar tubuh bagian atas saya, petugas lain memasang sesuatu di pergelangan tangan kiri saya. Pulse oximeter. Saturasi oksigen 91%. Bukan angka yang rendah, tetapi juga bukan level yang aman.
Petugas itu melihat angka tersebut, meneriakkan sesuatu dalam bahasa Indonesia kepada rekannya, dan segera sebuah masker oksigen dipasangkan di wajah saya. Seluruh proses ini berjalan lancar seperti air mengalir. Tidak ada jeda. Siapa memberi perintah kepada siapa, siapa yang memeriksa, dan siapa yang menyiapkan langkah berikutnya, semua terjadi begitu alami hingga nyaris tak terlihat. Seperti sebuah pertunjukan yang telah dilatih ratusan kali. Tidak, bukan latihan. Pikiran itu melintas, orang-orang ini melakukannya setiap hari. Tetapi saya masih bergumam dalam hati, hanya sampai di sini. Penanganan di lokasi hanya sebatas ini, perjalanan ke rumah sakit pasti akan lama. Sesampainya di sana, harus registrasi, menunggu, triase, menunggu lagi, waktu akan terus berlalu. Urutan kejadian di Ardennes 10 tahun lalu, terputar otomatis di kepala saya. Saya sangat hafal urutan itu, karena di ujung urutan itulah James meninggal. Seorang petugas menyejajarkan wajahnya dengan mata saya dan kembali berbicara dalam bahasa Inggris. Kapten Vaughn, kami akan memindahkan Anda ke ambulans sekarang. Tetap sadar, lihat saya, lihat mata saya. Saya menatap matanya. Di bawah helmnya, tidak ada kepanikan atau belas kasihan di matanya. Hanya ada satu hal, keyakinan. Tatapan seseorang yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Selama 25 tahun di kokpit, saya telah melihat tatapan itu ribuan kali. Tatapan kru yang tidak goyah dalam situasi darurat. Bedanya, saya hanya pernah melihatnya di angkasa, tidak pernah sekalipun di darat. Tandu meluncur ke bawah tubuh saya, dan dengan leher serta pinggang yang terfiksasi, saya ditarik keluar. Saat udara luar menyentuh wajah saya membuka mata. Langit malam terlihat, cahaya lampu darurat merah memenuhi pandangan saya, dan pintu belakang ambulans terbuka lebar. Dan pemandangan di balik pintu itu membuat saya terdiam untuk pertama kalinya. Saat Tandu didorong masuk ke dalam ambulans, punggung saya untuk pertama kalinya menyentuh permukaan yang rata. Setelah tergantung dalam posisi aneh di mobil yang terbalik, berbaring lurus justru membuat rasa sakit menjadi lebih jelas. Tulang rusuk kiri saya terasa seperti ditusuk pisau setiap kali saya bernapas. Kaki kanan saya, yang tadinya mati rasa, kini mulai merasakan kembali sensasi panas tumpul yang menjalar hingga ke atas lutut. 3 petugas bergerak serentak di dalam ambulans. Satu memasang infus di lengan saya, satu menempelkan elektroda EKG di dada saya, dan yang lainnya menggunting pakaian saya untuk mengekspos area luka. Tidak ada urutan yang jelas, tangan-tangan itu bekerja secara mandiri namun tidak pernah sekalipun bertabrakan. Saat itu, seorang petugas dari luar naik membawa sesuatu. Ponsel saya. Layarnya retak parah, darah kering menempel di atasnya, dan bingkainya penyok, tetapi ponsel itu masih menyala. Petugas itu menatap ponsel sejenak, lalu dengan ibu jari bersarung tangannya, ia perlahan menyeka darah di layar. Sekali, 2 kali, 3 kali, saat darah terhapus, wajah Lucy muncul di layar, foto yang diambil Natal tahun lalu di taman rumah neneknya di Brussels. Gadis kecilku yang berusia 10 tahun, tersenyum cerah dengan salah satu gigi depannya yang tanggal. Petugas itu mengangkat ponsel setinggi mata saya. Leher saya terkunci oleh penyangga, tetapi ia memposisikan wajah Lucy tepat di garis pandang saya. Lalu ia berkata, dengan aksen yang kental tetapi suara yang tidak goyah sedikit pun, lihat Lucy. Anak ini menunggu ibunya. Saya berjanji akan membawa Anda ke rumah sakit dengan selamat. Bukan nama saya, bukan kondisi saya, tetapi nama Lucie yang ia sebut. Saya tidak tahu apakah ia hanya melihat foto di layar yang tidak terkunci dan membuat keputusan sepersekian detik, atau apakah petugas gawat darurat di Indonesia memang dilatih seperti ini. Yang pasti, petugas di Ardennes 10 tahun lalu tidak pernah sekalipun menyebut nama suami saya. Bagi mereka, James adalah nomor pasien, jumlah pendarahan, dan data vital. Ia tidak pernah dipanggil dengan namanya. Saat ingatan itu muncul, sesuatu di dalam diri saya retak. Saya seperti bisa mendengar suara retakan pada dinding yang telah saya bangun lapis demi lapis selama 10 tahun. Saya berpikir, jangan menangis. Kapten tidak menangis. Emosi hanya akan mengaburkan penilaian dalam situasi darurat. Tetapi di antara kehangatan tangan yang menembus sarung tangan itu dan wajah Lucie yang tersenyum dari balik layar yang retak, saya tidak tahan lagi. Setetes air mata mengalir. Tanpa suara, tanpa isak, petugas itu melihatnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia menggenggam tangan saya. Meskipun bersarung tangan, rasanya hangat. Di tengah bau logam, bahan bakar, dan darah, satu-satunya hal yang hangat adalah tangan itu. Fakta bahwa tidak ada yang memegang tangan saya, saat tangan James mendingin untuk terakhir kalinya, muncul dengan jelas untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Pintu ambulans ditutup, dan sirene kembali meraung. Mobil mulai bergerak dengan getaran halus, dan lampu neon di langit-langit memenuhi pandangan saya. Dengan ponsel Lucy yang retak di atas dada, saya menatap langit-langit. Mungkinkah orang-orang ini nyata? Mungkinkah kali ini akan berbeda? Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, kata itu muncul di benak saya. Mungkin. Saat ambulans melaju, saya mulai mengamati peralatan di langit-langit. Kebiasaan seorang kapten. Setiap kali masuk ke ruang baru, saya pasti akan memindai tata letak peralatan terlebih dahulu. Seperti memindai panel instrumen saat duduk di kokpit, saya membaca interior ambulans ini sambil berbaring. Dan saya dibuat bingung. Di atas kepala saya, monitor elektrokardiogram, EKG, 12 sadapan menampilkan gelombang jantung saya secara real-time. Di sebelah kiri saya, sebuah perangkat USG portabel terpasang di dudukannya. Di sebelah kanan,
Sebuah pompa infus otomatis menyuntikkan cairan ringer laktat ke pembuluh darah saya dengan kecepatan yang akurat. Di rak kecil yang menempel di langit-langit, tersusun rapi tabung intubasi, kit torakostomi, dan bahkan defibrilator. Saya pernah beberapa kali ke unit gawat darurat di Belgia, dan rasanya peralatan di ambulans ini lebih lengkap daripada UGD rumah sakit daerah kecil. Ini bukan ambulans. Ini bukan ambulans yang saya kenal. Seorang petugas mulai menempelkan probe USG ke perut saya dan memeriksa layar. Saya tahu itu adalah pemeriksaan FAST, protokol USG untuk memeriksa pendarahan internal. Tetapi melakukannya di dalam ambulans yang sedang melaju kencang itulah yang membuat saya bingung. Ambulans yang membawa James 10 tahun lalu hanya memiliki tensimeter dan masker oksigen. Jangankan USG, pompa infus pun tidak ada. Yang bisa dilakukan petugas hanyalah menekan perban dan berharap segera sampai di rumah sakit. Kemudian, perhatian saya tertuju pada sebuah tablet di tangan petugas. Di layar, terlihat wajah seorang pria parubaya berjas putih. Maskernya diturunkan ke dagu, matanya menatap tajam ke layar. Saat petugas mengirimkan gambar USG ke tablet itu, pria itu memeriksanya secara real-time dan memberikan instruksi dalam bahasa Indonesia. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Apakah pria ini dokter di rumah sakit? Saat ambulans ini melaju, seorang dokter di rumah sakit sedang melihat gambar USG saya. Seolah mengerti tatapan saya, petugas itu sedikit memiringkan tabletnya agar saya bisa melihat. Di satu sisi layar ada wajah dokter, di sisi lain data vital saya mengalir dalam bentuk angka dan grafik, detak jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, dan gambar USG dikirim secara bersamaan. Di bagian bawah layar, teks dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa saya baca terus diperbarui dengan cepat. Kemudian, petugas itu membuka layar lain di tablet. Di sana, terekam video real-time dari dalam sebuah rumah sakit. Sebuah ruangan luas dengan meja operasi terlihat, lampu sudah dinyalakan, dan orang-orang berbaju bedah biru sedang menyiapkan peralatan. Di papan tulis putih di satu sisi, tertulis sesuatu. Di antara tulisan campuran bahasa Inggris dan Indonesia, saya melihat nama saya. Ella Vauhen, B+, kecurigaan trauma multipel. Ambulans masih melaju di jalan tol, tetapi nama saya sudah tertulis di ruang operasi rumah sakit. Persiapan bedah sudah hampir selesai, bahkan sebelum saya tiba. Dalam dunia penerbangan, kami menyebutnya pre-flight check. Prosedur untuk memeriksa semua sistem sebelum pesawat memasuki landasan pacu. Sehingga pada saat lepas landas, yang perlu dilakukan hanyalah menyalakan mesin. Rumah sakit ini sedang melakukan hal yang persis sama. Mereka menyelesaikan semua pre-flight check selagi ambulans melaju, agar operasi bisa dimulai begitu saya tiba. Ini mustahil, kata-kata itu keluar lagi dari mulut saya, tetapi kali ini nadanya berbeda. 10 menit yang lalu, mustahil adalah sebuah penyangkalan. Penolakan bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Tetapi mustahil yang sekarang lebih dekat ke rasa takjub. Keheranan bahwa hal seperti ini benar-benar terjadi. Terbukti di depan mata saya, dengan data yang terhubung ke tubuh saya, dengan layar ruang operasi yang menampilkan nama saya. Saya teringat apa yang terjadi ketika James tiba di rumah sakit di Belgia. Kami menunggu di pendaftaran UGD. Seorang perawat triase mengklasifikasikan kondisinya. Dokter spesialis trauma sedang menangani operasi lain, jadi kami harus menunggu. Butuh 20 menit lagi untuk menyiapkan ruang operasi. Semua proses itu berjalan berurutan, satu persatu, dengan lambat. Sementara itu, tekanan darah James terus menurun. Tetapi di negara ini, seluruh urutan itu seolah dilompati. Pendaftaran, penungguan, klasifikasi semuanya sudah selesai di dalam ambulans. Ketika tiba di rumah sakit, yang tersisa hanyalah satu hal, operasi. Kecepatan ambulans melambat. Di balik suara sirene, saya mendengar suara pintu otomatis terbuka, dan mobil berhenti dengan mulus. Pintu belakang terbuka, dan cahaya lampu neon dari luar menerpa masuk. Tepat di ambang pintu ambulans, orang-orang sudah menunggu. 5, 8, 10 orang. Tidak, lebih banyak lagi. Orang-orang berbaju bedah biru berbaris di kedua sisi, siap menerima tandu. Orang yang berdiri di depan berkata singkat, itu dalam bahasa Indonesia, tetapi seorang petugas di sebelah saya menerjemahkannya. Ruang operasi siap, kita langsung masuk. Waktu yang dibutuhkan dari kedatangan hingga masuk ke ruang operasi, berdasarkan catatan yang saya lihat kemudian, adalah 3 menit. Saat tandu ditarik keluar dari ambulans, 15 pasang tangan bergerak serentak. Ini bukan kiasan. Saya berbaring menatap langit-langit, jadi saya bisa melihat semua gerakan tangan itu. Seseorang mengambil alih selang infus, seseorang menyambungkan kabel monitor ke peralatan rumah sakit, seseorang mengganti masker oksigen saya. Sejak roda tandu menyentuh lantai, tidak ada yang namanya jeda. Kami tidak melewati koridor, tidak melintasi lobi. Tidak berhenti di depan meja pendaftaran. Dari pintu ambulans ke pintu ruang operasi, saya tidak pernah berhenti bergerak. Tandu terus didorong maju dengan kecepatan konstan, dan lampu-lampu neon di langit-langit melintas di atas kepala saya seperti ritme. Urutan kejadian di Belgia kembali terputar di kepala saya, tiba di UGD. Klasifikasi kondisi oleh perawat triase. Verifikasi identitas dan informasi asuransi di meja pendaftaran, menunggu di ruang tunggu atau menunggu penempatan tempat tidur. Memanggil dokter spesialis. Perintah pemeriksaan pencitraan. Menunggu hasil pemeriksaan. Keputusan operasi. Penjadwalan dan persiapan ruang operasi. Memanggil tim anestesi. Semua langkah ini harus dilalui secara berurutan, dan di antara setiap langkah ada waktu tunggu. Saya tahu statistik bahwa di UGD Rumah Sakit Publik Belgia,
90% pasien membutuhkan lebih dari 11 jam untuk menyelesaikan seluruh proses ini. Tentu, kasus trauma parah yang mengancam jiwa ditangani lebih cepat, tetapi bahkan lebih cepat itu tidak ada bandingannya dengan kecepatan yang saya alami di Indonesia. Ketika pintu ruang operasi terbuka, di dalamnya semua sudah siap. Lampu operasi menyala, instrumen bedah tertata rapi, dan di layar mesin anestesi, nama dan data vital saya sudah terpampang. Berdasarkan data yang dikirim dari ambulans, orang-orang ini sudah menyusun strategi operasi. Bahkan sebelum saya tiba di ruangan ini, mereka sudah memutuskan bagian mana yang akan dibuka terlebih dahulu, dan bagian mana yang akan ditutup terlebih dahulu. Tim bedah memindahkan saya dari tandu ke meja operasi dalam waktu yang terasa seperti 10 detik. Seorang dokter spesialis anestesi mencondongkan tubuhnya ke wajah saya dan berkata dalam bahasa Inggris, singkat dan jelas, "Kapten Vaughn, kami akan memulai anestesi umum sekarang. Saat Anda membuka mata nanti, semuanya sudah selesai." Pada saat itu, saya secara refleks menghitung satu hal, waktu sejak ambulans tiba di rumah sakit hingga anestesi dimulai sekarang. Menurut jam internal saya, belum genap 3 menit. 3 menit. Di Belgia, waktu sebanyak itu bahkan belum cukup untuk menyelesaikan pendaftaran UGD, waktu di mana perawat triase mungkin masih memasang gelang kode warna di pergelangan tangan saya. Dalam 3 menit itu, negara ini menyelesaikan pendaftaran, klasifikasi, pemeriksaan, persiapan, dan pemanggilan tim, lalu memulai operasi. Di kokpit, saya selalu bangga dengan kerja tim kru saya. Dalam penerbangan yang membawa 400 nyawa, sinkronisasi antara kapten, kopilot, teknisi penerbangan, dan awak kabin dalam menjalankan peran masing-masing sangatlah penting. Tim terbaik yang pernah saya lihat adalah kru yang memadamkan kebakaran mesin di rute Dubai dalam waktu 7 menit. Tetapi apa yang terjadi di ruang operasi ini adalah jenis kolaborasi yang berbeda level. 15 orang bergerak serentak untuk satu pasien. Bedah trauma, anestesiologi, radiologi, tim perawat, tim transfusi darah orang-orang dari berbagai bidang spesialisasi bergerak seperti dalam satu operasi militer. Dan pengarahan untuk operasi itu sudah selesai saat saya masih di dalam ambulans. Data yang dikirim dari ambulans adalah materi pengarahan, persiapan sebelum kedatangan adalah latihannya, dan momen saya di atas meja operasi ini adalah pertunjukan utamanya. Saya belum pernah melihat kru yang lebih sempurna dari orang-orang ini. Pikiran itu muncul saat obat bius mulai menyebar melalui pembuluh darah saya. Seorang kapten yang selama ini menjaga 400 orang di ketinggian 3055 kaki, kini menyerahkan nyawanya kepada 15 orang di darat. Dan anehnya, saya merasa tidak apa-apa. Cahaya lampu operasi perlahan memudar, dan wajah dokter anestesi menjauh. Tepat sebelum kesadaran saya hilang, kalimat terakhir yang melintas di benak saya adalah, kali ini, mungkin akan baik-baik saja. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya memejamkan mata sambil mempercayai sistem orang lain. Ketika saya membuka mata, hal pertama yang saya rasakan adalah haus di tenggorokan. Kemudian lampu neon di langit-langit bukan lampu operasi yang menyilaukan, melainkan pencahayaan tidak langsung yang lembut. Butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa saya berada di ruang pemulihan. Proses sadar dari anestesi memang selalu seperti itu. Indera waktu dan ruang tumpang tindih, dan butuh urutan untuk mengingat siapa diri Anda. Ella Vaughn. Kapten, Indonesia, kecelakaan, operasi. Kata-kata itu kembali satu persatu, dan saat kata-kata itu terhubung, saya secara refleks memeriksa tubuh saya. Perban tebal melilit area tulang rusuk kiri saya, dan di kaki kanan saya, penyangga ortopedi terpasang, bukan gips. Saya bisa merasakan bekas jahitan di perut, tetapi jahitannya luar biasa rapi. Di monitor, angka detak jantung 72 dan saturasi oksigen 98 ditampilkan dengan stabil. Aku selamat, butuh waktu untuk mencerna fakta itu. Seorang perawat datang dan membasahi bibir saya dengan kasa basah yang hangat, lalu berkata pelan dalam bahasa Inggris. Operasi berjalan lancar. Anda berhasil melewatinya dengan baik. Sebagai jawaban, saya hanya mengangguk sekali. Suara saya tidak keluar. Bukan karena efek anestesi, tetapi karena saya tahu saya akan menangis jika mencoba berbicara. Beberapa hari berlalu. Saya dipindahkan dari ruang pemulihan ke kamar perawatan biasa, dan infus serta antibiotik terus diberikan. Dari jendela kamar, saya bisa melihat pemandangan malam Jakarta. Kerlip lampu itu bersinar dari ketinggian yang berbeda dari yang biasa saya lihat dari kokpit. Sebuah kota yang dilihat dari bawah, kota yang telah menyelamatkan saya. Menjelang hari kepulangan, saya mempersiapkan satu hal, biaya. Saya tahu persis tagihan seperti apa yang akan datang untuk operasi trauma sebesar ini di Belgia. Setelah James meninggal, sayalah yang mengurus tagihan dari rumah sakit. Meskipun nyawa James tidak terselamatkan, total biaya untuk transportasi darurat, perawatan UGD, dan upaya resusitasi jantung paru mencapai lebih dari 4.900 euro. 40.000 euro untuk nyawa yang gagal diselamatkan. Saya ingat meletakkan tagihan itu di meja ruang tamu dan tidak bisa bergerak selama 3 jam. Kali ini, saya sudah siap untuk biaya yang berkali-kali lipat. Transportasi ambulans dengan konsultasi jarak jauh real-time, operasi darurat yang melibatkan 15 orang, rawat inap beberapa hari, dan perawatan intensif. Berdasarkan standar rumah sakit swasta di Belgia, tagihan sebesar 100.000 euro hampir 1,7 miliar rupiah tidak akan aneh. Saat mengurus administrasi kepulangan, seorang petugas memberikan selembar kertas. Rincian biaya pengobatan, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya mengambil kertas itu dan memeriksa angkanya. Lalu saya memeriksanya 2 kali.
Pada kali ketiga, saya bertanya kepada petugas itu. Apakah ini semuanya? Apakah akan ada tagihan tambahan? Apakah ada item yang terlewat? Petugas itu menggelengkan kepala. Ia menjelaskan bahwa untuk perawatan trauma darurat di Pusat Trauma Nasional Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional, JKN berlaku, dan untuk pasien trauma berat, iuran yang ditanggung pasien hanya 5%. Ia menambahkan bahwa untuk pasien darurat asing, protokol yang sama diterapkan dalam situasi medis mendesak. Tentu, sebagai pasien asing, ada prosedur administrasi dan biaya tambahan, tetapi bahkan dengan semua itu, totalnya hanyalah sebagian kecil dari yang saya perkirakan. Saya membawa kwitansi itu dan berjalan keluar ke koridor. Melewati pos perawat, menuju depan lift. Saya menggunakan kruk, tetapi yang membuat kaki saya lemas bukanlah cedera saya. Ketika saya terduduk di bangku depan lift, saya menangis. Bukan karena uangnya. Negara ini tidak menghargai nyawa saya dengan uang. Ambulans yang datang dalam 5 menit, sistem yang menyiapkan ruang operasi dari dalam mobil yang melaju, operasi yang dimulai 3 menit setelah kedatangan, dan kwitansi yang diserahkan di akhir semua ini semuanya menyampaikan satu pesan. Nyawa Anda ditangani dengan martabat, bukan sebagai biaya. 10 tahun lalu di Belgia, tagihan yang saya terima setelah kehilangan James seolah berkata, kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi kami tidak menjamin hasilnya. Biaya tetap ditagihkan. Tetapi kwitansi yang saya terima di Indonesia ini mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda, kami menyelamatkan Anda, dan biayanya akan ditanggung bersama oleh negara. Saya duduk lama sambil memeluk kwitansi itu di dada. Para perawat dan pasien yang lewat melirik saya, tetapi tidak ada yang bertanya. Saya baru tahu kemudian bahwa orang Indonesia cenderung tidak mengganggu orang yang sedang menangis, bahwa itu juga merupakan bentuk kepedulian. Kecepatan, teknologi, biaya. Semua tolok ukur yang saya yakini sebagai standar negara maju, Indonesia telah melampaui standar saya. Tidak, lebih tepatnya, negara ini membuktikan bahwa standar yang saya miliki itu sendiri salah. Pagi hari kepulangan, sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar terasa sangat cerah. Saat saya bangkit dari tempat tidur, tulang rusuk kiri saya masih terasa nyeri, tetapi jauh lebih tumpul dibandingkan rasa sakit tajam saat pertama kali sadar. Seorang perawat membawa kursi roda, dan saya melihat sekeliling kamar untuk terakhir kalinya. Di meja samping tempat tidur, tergeletak ponsel saya yang retak dengan foto Lucy di layarnya. Ponsel yang sama yang dibersihkan oleh petugas dengan sarung tangannya. Saya mengambilnya dengan kedua tangan dan meletakkannya di pangkuan. Ketika saya turun ke lobi lantai 1, pemandangan yang tidak terduga menyambut saya. Di sebuah sudut kecil lobi, beberapa orang berdiri. Awalnya saya tidak mengenali mereka. Di lokasi kecelakaan, mereka mengenakan helm dan rompi berpendar. Di ruang operasi, hanya mata mereka yang terlihat di balik masker dan topi bedah. Tetapi di antara mereka yang berpakaian sipil, saat saya melihat mata salah satu dari mereka, saya langsung tahu. Mata yang sama yang menopang leher saya di dalam mobil yang hancur. Mata yang sama yang mengangkat foto Lucy setinggi mata saya dan berjanji akan menepatinya. Mata yang sama yang berteriak kepada saya di lokasi kecelakaan, Kapten Vaughn, jangan sampai kehilangan kesadaran. Saya tidak tahu namanya. Saya tidak sempat bertanya hari itu. Tetapi tatapan matanya tidak pernah pudar dari ingatan saya. Di sebelahnya, berdiri petugas yang melakukan USG di ambulans, petugas yang memasangkan masker oksigen, dan juga dokter spesialis anestesi serta dokter bedah trauma yang terakhir kali berbicara kepada saya di ruang operasi. Saya baru tahu kemudian bahwa ini adalah pertemuan yang diatur secara diam-diam oleh pihak rumah sakit. Bukan acara rutin untuk pasien asing yang pulang, melainkan permintaan khusus dari tim itu sendiri. Mereka ingin melihat pasien yang mereka selamatkan berjalan keluar. Kursi roda berhenti di depan mereka. Jarak antara kami sekitar 2 meter. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Hening sejenak. Dan dalam keheningan itu, saya memutuskan satu hal. Saya memegang sandaran tangan kursi roda. Perawat terkejut dan mencoba menahan bahu saya, tetapi saya menggelengkan kepala. Tulang rusuk kiri saya berdenyut, dan rasa sakit tumpul terasa saat penyangga di kaki kanan saya menyentuh lantai, tetapi saya berdiri. Tegak, dengan kedua kaki, seperti yang telah saya lakukan di kokpit selama 25 tahun. Pertama, saya memberikan hormat ala militer. Tangan kanan diangkat ke samping dahi, ujung jari lurus. Gerakan yang dilakukan seorang kapten untuk menghormati menara kontrol, saat menyerahkan kendali kepada kopilot, atau saat mengantar penerbangan terakhir rekan kapten. Selama 25 tahun, saya hanya pernah memberikan hormat ini kepada orang-orang di angkasa. Ini adalah pertama kalinya saya melakukannya di darat. Setelah menurunkan hormat, saya membungkukkan badan. Sebuah gestur yang belum pernah saya lakukan selama puluhan kali datang ke Indonesia. Saya tidak tahu persis seberapa dalam harus membungkuk untuk sebuah penghormatan ala Indonesia, tetapi saya membungkuk sedalam yang saya bisa. Tulang rusuk saya menjerit, tetapi saya tidak peduli. Sambil menunduk, saya menangkupkan tangan kanan di dada. Dengan kepala tertunduk, saya berbicara dalam bahasa Inggris, dan saya baru tahu kemudian ada yang menerjemahkannya. Selama 25 tahun, saya menjaga langit. Bertanggung jawab atas ratusan nyawa di ketinggian 3.000-5.000 kaki adalah pekerjaan saya, dan saya hidup dengan kebanggaan atas pekerjaan itu. Di angkasa, saya bisa mengendalikan segalanya, dan penilaian saya adalah hukum. Karena itu, saya menjadi arogan. Saya pikir sistem di darat tidak bisa diandalkan. Saya pikir infrastruktur di Asia tidak sebanding dengan negara maju. Saya pikir tidak ada yang bisa melindungi nyawa keluarga saya sebaik saya.
Kalian menghancurkan arogansi itu. Saya menjaga langit seumur hidup saya, tetapi kalian, di darat, membangun kembali langit sebuah keluarga yang telah runtuh. 10 tahun lalu, setelah kehilangan suami, saya bersumpah tidak akan mempercayai siapapun lagi. Tetapi kalian muncul dalam 5 menit di dalam mobil di mana saya hampir kehilangan kesadaran. Kalian memanggil nama putri saya. Kalian menyiapkan ruang operasi dari dalam ambulans yang melaju. Kalian memulai operasi dalam 3 menit. Dan kalian memperlakukan hidup saya dengan martabat, bukan dengan uang. Semua hal yang selama 10 tahun saya yakini mustahil, kalian buktikan dalam 1 jam. Saya akui. Kalian adalah kru terbaik yang pernah saya temui. Paling akurat, paling cepat, dan dengan hati yang paling hangat. Ketika saya mengangkat kepala, mata petugas yang berdiri di depan saya memerah. Ia berusaha keras untuk tidak menangis, menggigit bibirnya, tetapi matanya basah. Rekannya di sebelahnya, dan dokter bedah yang kini mengenakan kemeja, juga sedikit menundukkan kepala. Lobi hening sejenak. Tidak ada yang bertepuk tangan atau bersorak. Hanya sunyi. Keheningan itu terasa lebih berat daripada tepuk tangan apapun, dan lebih hangat daripada sorakan apapun. Petugas itu melangkah maju dan meraih tangan saya. Kali ini, tanpa sarung tangan. Saya baru menyadari saat itu bagaimana kehangatan yang saya rasakan di balik sarung tangan di lokasi kecelakaan, terasa begitu nyata saat kulit bertemu kulit. Saya berdiri lama sambil memegang tangannya. Seminggu setelah keluar dari rumah sakit, sambil memulihkan diri di sebuah hotel di Jakarta, saya membuat 2 panggilan telepon. Yang pertama, kepada putri saya, Lucy, di Brussels. Ibu baik-baik saja, ibu akan segera menjemputmu. Yang kedua, ke Departemen SDM di kantor pusat maskapai. Saya ingin mengajukan diri untuk bertugas di Pangkalan Jakarta. Petugas SDM itu bertanya kembali. Pangkalan Jakarta adalah salah satu pos yang dihindari oleh kapten senior. Anda yakin? Saya yakin, jawab saya. Ketika ditanya alasannya, saya hanya menjawab satu kalimat. Saya ingin membesarkan putri saya di tempat teraman yang saya tahu. 2 bulan kemudian, Lucy mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Gadis kecil berusia 10 tahun itu menyeret kopernya keluar dari pintu kedatangan. Begitu melihat saya, ia berlari. Meskipun penyangga di kaki kanan saya belum sepenuhnya dilepas, saya memeluknya dengan kedua tangan. Kami berdiri seperti itu cukup lama di tengah lobi bandara. Lucy berbisik di telinga saya, "Ibu, ini Indonesia. Aku baru pertama kali ke sini." Kehidupan di Jakarta dimulai. Kami menempati sebuah apartemen di kawasan Kuningan, dan Lucy masuk ke sekolah internasional terdekat. Beberapa minggu pertama tidak mudah. Lucy tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali, dan tulang rusuk saya masih terasa nyeri saat menaiki tangga. Tetapi hal-hal aneh mulai terjadi, satu persatu. Saya masih ingat apa yang dikatakan Lucy saat pulang di hari pertamanya sekolah. "Ibu, makanan di kantin enak sekali, aku tadi nambah 2 kali." Seminggu kemudian, ia memamerkan sapaan dalam bahasa Indonesia yang diajarkan teman sebangkunya. Sebulan kemudian, ia bilang sudah punya teman untuk mengerjakan tugas bersama. Di Brussels, ia selalu pulang ke rumah kosong setelah sekolah. Di sini, ia berlari masuk setiap hari dengan begitu banyak cerita. Suatu malam, saya dan Lucy berjalan-jalan di sekitar lingkungan kami. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jika di Brussels, saya akan menggenggam tangannya erat-erat sambil waspada melihat sekeliling. Tetapi di jalanan Jang User, lampu-lampu dari minimarket dan warung-warung tenda bersinar terang, dan bahkan di jam selarut itu, masih ada anak-anak yang bermain di luar. Lucia memegang tangan saya dan menatap saya. "Ibu, di sini malam hari tidak menakutkan, ya?" Satu kalimat itu hampir membuat saya menangis lagi, tetapi saya menahannya. Setidaknya sekali, saya ingin menunjukkan wajah tersenyum kepadanya. Suatu hari, Lucie pulang dari sekolah setelah pemeriksaan kesehatan. Gratis, pemeriksaan mata, gigi, dan tes darah dasar. Di Brussels, untuk mendapatkan pemeriksaan yang sama, butuh 2 minggu untuk membuat janji dengan dokter anak, dan biayanya lebih dari 300 euro. Saya menempelkan hasil pemeriksaan itu di kulkas dan menatapnya lama. Negara ini bahkan peduli pada kesehatan anak saya seolah-olah itu urusan mereka sendiri. Saya kembali terbang 3 bulan setelah kecelakaan. Rute pertama yang ditugaskan kepada saya dari Pangkalan Jakarta adalah penerbangan jarak jauh dari Jakarta ke Sydney. Saat duduk di kokpit, menyelesaikan pemeriksaan sistem, dan memasuki landasan pacu, ketegangan yang familiar kembali terasa. Saya menaikkan tenaga mesin, hidung pesawat mengarah ke langit, dan roda meninggalkan landasan. Lampu-lampu Jakarta terhampar di bawah. Dulu, saya melihat lampu-lampu itu tanpa perasaan. Hanya pemandangan malam dari sebuah kota persinggahan yang puluhan kali saya lewati. Tetapi malam itu, lampu Jakarta terasa berbeda. Saya tahu bahwa di bawah kerlip lampu itu, di suatu tempat, Lucia sedang tidur. Di bawah kerlip lampu itu, di suatu tempat, tim gawat darurat 119 sedang bersiaga untuk panggilan malam ini. Di bawah kerlip lampu itu, di suatu tempat, lampu ruang operasi Pusat Trauma Nasional siap dinyalakan kapan saja. Saat melintasi ketinggian 1.100 kaki, kopilot saya bertanya, "Kapten, Anda suka Jakarta?" Saya tidak ingat persis apa jawaban saya, tetapi mungkin seperti ini. Ini adalah bandara pertama di mana setiap kali mendarat, saya merasa telah tiba di tempat yang paling aman. Sekarang, saya adalah kapten yang paling sering mengajukan diri untuk rute Jakarta. Rekan-rekan saya tidak mengerti. Kenapa memilih Jakarta daripada London atau Dubai?
Untuk pertanyaan itu, saya selalu memberikan jawaban yang sama. Karena kampung halaman saya ada di sana. Saya lahir dan besar di Belgia, tetapi Indonesialah yang mengubah arti kata kampung halaman bagi saya. Kampung halaman bukanlah tempat kau dilahirkan, melainkan tempat kau kembali hidup. Tempat yang datang dalam 5 menit saat nyawamu di ujung tanduk. Tempat yang menyiapkan ruang operasi dari dalam ambulans yang melaju. Tempat yang memanggil nama putriku. Tempat yang membuktikan martabat dengan secarik kwitansi. Jika bukan itu kampung halaman, lalu di mana lagi? Indonesia membuktikan dengan sistem, dan menyentuh dengan kemanusiaan. Saya menulis kalimat itu di halaman terakhir jurnal kapten saya. Untuk saya baca setiap kali mendarat di Jakarta. Hari ini, saya kembali menatap lampu-lampu Jakarta dari kokpit. Lampu pemandu di landasan pacu bersinar dalam satu baris, izin mendarat diberikan dari menara kontrol, dan hidung pesawat perlahan turun. Saat roda menyentuh landasan, saya selalu menggumamkan kata-kata yang sama. Selamat datang di rumah.